Selamat datang di channel Gogoyan, tempat berbagi ilmu pengetahuan dan cerita fiksi. Silakan pilih subtitle atau caption sesuai kebutuhan, siapkan kopi, duduk yang nyaman, dan nikmati cerita berikut ini. Di video pertama channelku ini, aku persembahkan cerita fiksi tentang fantasi perjalanan kehidupan dengan judul Dunia Sihir yang Indah. Dunia ini bukan dunia biasa. Di bawah langit biru, ada kekuatan misterius di setiap sudut alam. Sihir. Suatu energi unik yang dapat diubah bentuk dan dimanfaatkan melalui mantra. Mantra api contohnya. Jika dirapalkan singkat, cukup untuk membakar daun kering. Namun bila dirapalkan lama, dapat membakar ranting pohon. Di dunia ini, ada banyak sekali ras makhluk hidup. Beberapa ras dapat menggunakan sihir secara langsung. Manusia adalah salah satunya yang tidak dapat menggunakan sihir secara langsung. Walaupun demikian, ada benda sihir yang disebut sebagai artefak. Manik api misalnya adalah artefak yang berisi mantra api. Tetap saja, mantra harus dipahami dan dipelajari. Namun tidak semua dapat menggunakannya. Di dataran yang sunyi ini, terdapat sebuah desa yang bahagia, damai, penuh sumber daya, dikelilingi hutan dan pantai. Perang dan bencana terakhir kali terjadi sudah sangat lama, sampai-sampai telah dilupakan oleh mereka. Namanya Desa Delan. Suatu siang yang cerah, ada dua anak remaja berusia sekitar 18 tahun yang sedang bertemu untuk mempersiapkan acara berkemah di hutan. Mereka ini sudah akrab sejak lahir, hidup bertetangga, dan masing-masing punya keahlian yang luar biasa. Al jago pedang, sedangkan Teba jago memanah. Mereka sudah sering kali berburu ke hutan, sekaligus berkemah dan menginap di sana, lalu kembali di keesokan paginya. Hutan bulan terletak di sisi timur desa, yang hanya berjarak sekitar 30 menit perjalanan. Walaupun hutan, tapi di sini tidak ada hewan buas seperti singa. Lingkungan asri, udaranya sejuk, pemandangan laut yang indah menjadi alasan mereka sangat menyukai tempat ini. Oleh karena itu, lokasi ini lebih dikenal penduduk desa sebagai hutan, bukan gunung. Walaupun hutan ini berada di atas gunung. Sesampainya di lokasi, Teba selalu bertugas untuk mencari ranting-ranting kering. Dengan berbekal artefak manik api, bukan hal yang sulit bagi Teba untuk membuat perapian. Kesibukan Al adalah mencari makanan, berupa buah, jamur, ataupun umbi. Sore itu, Al kebetulan selesai terlebih dahulu dan kembali ke lokasi perapian. Saat itu Al melangkah ke arah sebuah batang pohon besar yang tumbang. Pohon itu sudah mereka ketahui telah tumbang sejak pertama kali ke hutan tersebut. Bahkan para tetua desa pun tidak ada yang ingat kapan pohon ini tumbang. Dalam keheningan tatapan Al, tiba-tiba muncul sosok wanita transparan di depannya. Badannya tidak terlalu tinggi, tetapi melayang. Walau kaget, Al tidak lari. Lebih ke penasaran siapa dia. "Tolong aku, sembuhkan aku," ucap wanita itu sambil perlahan lenyap dari hadapan Al. "Siapa kamu?" tanya Al. Tapi tidak ada jawaban atau suara apapun. Rasa kaget Al sampai membuat jantungnya berdebar kencang.
Sosok yang tidak pernah dilihat sebelumnya tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang begitu saja di hadapannya. Tak lama kemudian, ada sesuatu yang mendarat di pundak Al. Sontak terkejut, Al menapi sesuatu itu dan berbalik. Ternyata itu tangan Teba. "Sedang apa kamu melamun dan mematung di sana?" tanya Teba. Karena Al tidak menjawab, lantas Teba membuang kayu yang dibawanya. Kemudian Teba memutar-mutar badan Al sambil memperhatikan dari atas ke bawah. "Kamu tidak apa-apa? Ada yang terluka? Ada yang sakit?" tanya Teba. "Aku tidak apa-apa, baik-baik saja. Mungkin aku hanya kelelahan," jawab Al sambil memeleh dan memperhatikan pohon tumbang itu sesaat. Kejadian tadi lantas tidak dibahas dan dilupakan Al. Agar acara berkemah tetap nyaman. Karena Al sendiri tidak yakin apakah sosok wanita itu nyata atau hanya efek kelelahan. Mereka kemudian menyalakan perapian dan melanjutkan makan. Hari berlangsung malam. Suasana menjadi dingin dan gelap. Di samping perapian, mereka menikmati malam itu sambil berbincang tentang cerita para pengunjung desa yang beberapa hari lalu berdagang hasil ladang dan kebun. Banyak kisah tentang indahnya kota lain, nikmatnya hasil kebun dari desa lain, atau uniknya budaya di daerah lain. Tak terasa, waktu berlalu cukup lama, hingga menjelang tengah malam, dan mereka pun mengantuk. Baru sejenak menutup mata, terdengar suara lonceng. Suasana hutan yang hening membuat suara lonceng itu terdengar jelas oleh mereka. "Al, apakah kamu mendengar suara lonceng?" tanya Teba. "Iya, aku juga dengar." "Lonceng dari mana ya?" sahut Al. Kemudian mereka beranjak dari posisi tidur dan melihat ke sekeliling. Dari puncak itu, mereka melihat suatu lokasi di dataran bawah yang menyala merah. "Apa kamu tahu itu, Al?" tanya Teba sambil menunjuk ke arah nyala merah. "Itu adalah lokasi desa kita. Apa kamu lupa?" jawab Al sambil merasa cemas, sekaligus curiga tentang nyala merah itu. "Kebakaran! Itu kebakaran desa kita. Ayo turun, cepat matikan perapian itu," sambut Al sambil menarik tangan Teba. Setelah mematikan perapian, mereka langsung berlari turun gunung, bergegas pulang. Sesampai di depan pintu masuk desa, langkah mereka pun terhenti. Badan mereka terasa kaku, tak mampu bergerak, dan air mata pun menetes. Ada apa? Ternyata desa mereka sedang terbakar. Bangunan-bangunan hancur, tidak ada yang utuh. Banyak penduduk desa yang terbaring tak bergerak. Al kembali teringat keluarganya. "Ayah, adikmu Teba?" seru Al sambil menatap Teba. Namun Teba tetap mematung, masih diliputi kengerian yang bahkan tidak pernah terlintas sedikit pun dalam pikirannya. Al kembali menarik tangan Teba dan mereka berlari menuju ke rumah masing-masing. Kecemasan mereka semakin menjadi saat melihat kedua rumah mereka yang bertangga. Semuanya terbakar dan hancur. Atap tidak utuh, dinding banyak yang hancur. Al kesulitan saat akan masuk ke rumah karena area pintu tertutup puing bangunan. Saat mencari celah untuk masuk, Al mendengar suara Teba dari rumahnya. Pandangan Al kembali ke arah rumahnya.
Setelah beberapa saat, akhirnya Al sampai masuk ke dalam rumah. Al berlari ke sana kemari mencari ayah. "Ayah!" teriak Al ketika menemukannya sedang terbaring bersimpan dan tertimpa lemari. Al langsung menyingkirkan lemari itu dan mencoba membangunkan ayahnya. Tidak ada respon, tidak ada gerakan, hanya terdengar suara percikan api. Ayah Al sudah tiada. Al pun berteriak, penuh kesedihan, penuh amarah. Ayahnya dipeluk. Air mata pun menetes diiringi oleh suara hujan. Al duduk di sebelah ayah. Sudah tak tahu berapa lama. Hingga fajar pun mulai bersinar. Terdengar suara langkah kaki melewati depan rumahnya. Al bergegas mengikuti arah langkah tersebut. Ternyata dia adalah Teba yang sedang menuju ke arah belakang desa. "Dia telah tiada, Al," ucap Teba sambil memandang jenazah adiknya. Teba memaringkan jenazah adiknya di gubuk kecil di samping area pemakaman desa. Matanya bengkak. Tangannya bergetar sambil memegang wajah adiknya. Air mata Teba pun menetes deras, tak kuasa melihat kondisi adiknya. "Bantu aku memakamkan mereka, Teba," sahut Aliri. Tak berselang lama, terdengar suara derap kuda mendekat. Ternyata Paman Al datang berkunjung. "Apa yang terjadi?" tanya sang paman. "Aku tidak tahu. Desa sudah hancur saat kembali dari berkemah. Mereka semua telah meninggal," jawab Al. Bersama sang paman, mereka bertiga mengumpulkan para penduduk desa. Hari itu berlalu dengan penuh kesedihan dan kelelahan. Mereka kemudian ke rumah Al, karena satu-satunya yang dapat ditinggali untuk beristirahat. Setelah makan malam, mereka berbincang-bincang tentang aktivitas mereka berkemah, hingga mendapati desa sudah terbakar dan hancur. "Di mana kalung itu?" tanya sang paman. "Kalung apa?" jawab Al. "Kalung dengan leontin putih yang disimpan ayahmu dalam kotak kayu. Leontin yang berpendar cahaya saat kamu bersihkan waktu lalu," jelas sang paman kepada Al. "Ayo berpencar, segera temukan kalung itu." Setelah beberapa jam berlalu, kalung itu pun tak kunjung ditemukan. Hanya kotak kayu penyimpanan yang pecah. "Aku pulang dulu untuk mencari bantuan. Kalian laporkan kejadian ini kepada penjaga istana esok hari," ujar sang paman sebelum ia bergegas pulang dengan kudanya. Malam itu berlalu dalam kesunyian, tanpa desa, tanpa keluarga. Hanya dua anak yang kehilangan segalanya. Keadilan seperti apa yang akan mereka dapatkan? Siapakah yang telah menghancurkan desa mereka? Apakah kamu bisa menebak kelanjutan ceritanya? Tulis di kolom komentar. Nantikan episode berikutnya hanya di Kokoyan. Dukung dengan like video ini, subscribe untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.